Hai gengs, manusia sudah menciptakan berbagai macam senjata yang mampu menghancurkan dalam skala besar. Beberapa di antaranya bahkan begitu kejam dan merusak sampai akhirnya dunia sepakat untuk melarang penggunaannya. Sayangnya, meskipun sudah dilarang, beberapa negara masih tetap memproduksi dan menggunakannya. Berikut ini 7 senjata paling terlarang di dunia yang masih digunakan. Di urutan pertama, ada senjata kimia yang udah bikin jutaan orang menderita sejak Perang Dunia Pertama nih, gengs. Senjata ini berbentuk gas beracun yang bisa membunuh atau melumpuhkan korban dalam hitungan menit. Di mana beberapa jenis yang paling terkenal adalah sarin, mustard gas, dan agen sara VX. Nggak tanggung-tanggung, sarin aja bisa bikin korban kehilangan kendali otot dan tersedak dalam waktu singkat. Sementara gas mustard bahkan lebih sadis lagi, karena bisa bikin kulit dan paru-paru melepuh parah. Parahnya lagi, korban gak langsung mati tapi menderita dalam jangka waktu yang lama. Senjata kimia sendiri pertama kali dipakai secara besar-besaran di medan Perang Dunia Pertama, di mana Jerman dan sekutunya melepaskan gas klorin yang langsung bikin ribuan tentara tersedak. Setelah itu berbagai jenis gas beracun mulai dikembangkan dan dipakai di berbagai medan perang. Dampak senjata kimia sendiri sangat mengerikan, sampai-sampai dunia akhirnya bikin konvensi senjata kimia pada tahun 1993, di mana konvensi itu melarang produksi, penyimpanan, dan penggunaan senjata kimia dalam bentuk apapun. Dan hampir semua negara di dunia ikut menandatangani kesepakatan tersebut. Sayangnya, larangan itu masih sering dilanggar sampai sekarang. Ada beberapa konflik modern yang dituduh menggunakan senjata kimia, meski pihak pelaku nggak mengakui nih, gengs. Negara-negara besar juga masih menyimpan stok senjata kimia sebagai bagian dari strategi pertahanan mereka. VX sendiri diklaim sebagai salah satu zat paling beracun yang pernah dibuat manusia. Satu tetes aja di kulit udah cukup untuk membunuh seseorang dalam beberapa menit. Selain itu, tidak ada penawar yang efektif setelah zat VX masuk ke tubuh korbannya. Berikutnya, ada senjata biologi yang justru lebih mengerikan dari senjata kimia karena sifatnya yang bisa menular nih, gengs. Senjata ini memanfaatkan bakteri, virus, atau racun alami yang sengaja disebar untuk menimbulkan wabah penyakit massal. Bayangin aja, satu orang yang terinfeksi bisa menularkan penyakitnya ke ratusan bahkan ribuan orang lain tanpa disadari. Nggak tanggung-tanggung, Unit 731 milik Jepang yang dipimpin oleh Shiro Ishii udah melakukan eksperimen senjata biologi sejak tahun 1936 di Manchuria, Tiongkok. Mereka menguji penyakit seperti antraks, pes, kolera, dan tifus langsung pada tawanan perang dan warga sipil. Unit ini bahkan mengembangkan bom biologi yang bisa menyebarkan kutu pembawa penyakit pes ke area permukiman dan mencemari sumur air minum dengan bakteri antraks di berbagai kota. Yang bikin senjata biologi beda dari senjata kimia adalah efeknya yang nggak bisa dikontrol setelah dilepaskan. Penyakit yang menyebar bisa terus menular dari orang ke orang selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Soviet aja punya program rahasia bernama biopreparat yang mempekerjakan ribuan ilmuwan untuk mengembangkan senjata biologi dari virus cacar yang sudah nyaris punah. Bahkan pada tahun 2001, dunia dikejutkan oleh serangan antraks lewat surat pos di Amerika Serikat yang menewaskan 5 orang. Serangan itu membuktikan kalau senjata biologi nggak butuh teknologi militer yang canggih untuk menyebarkan kengerian. Cuma butuh bubuk antraks dan amplop surat untuk melumpuhkan sistem pos satu negara dan menimbulkan kepanikan massal. Konvensi pelarangan senjata biologi sendiri ditandatangani pada tahun 1972 dan sudah diratifikasi oleh lebih dari 180 negara. Tapi senjata biologi relatif murah dan jauh lebih mudah dibuat dibanding senjata kimia atau nuklir. Bahkan nih gengs, teknologi rekayasa genetika modern saat ini bisa disalahgunakan untuk menciptakan virus baru yang lebih mematikan dari apapun yang pernah ada.
Selanjutnya ada bom nuklir yang jadi senjata paling ditakuti di seluruh dunia nih gengs. Senjata ini bekerja dengan memicu reaksi fusi dan fisi nuklir yang melepaskan energi dahsyat dalam hitungan detik. 2 kali pemakaian bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 udah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya senjata ini. Nggak tanggung-tanggung, bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima bernama Little Boy dan langsung menewaskan sekitar 80.000 orang saat ledakan terjadi. Jumlah korban terus bertambah hingga mencapai 140.000 jiwa di akhir tahun 1945 akibat luka bakar dan radiasi. Kota seluas 13 km persegi rata dengan tanah dalam sekejap dan efek radiasinya terasa sampai puluhan tahun kemudian. Uni Soviet bahkan pernah menguji bom nuklir terbesar yang pernah ada bernama Tsar Bomba pada tahun 1961. Bom itu punya kekuatan 50 megaton atau setara dengan 3.800 kali bom yang menghancurkan Hiroshima. Gelombang kejutnya terdeteksi mengelilingi bumi 3 kali dan jamur raksasanya terlihat dari jarak ratusan kilometer. Traktat Non-Proliferasi Nuklir dibuat pada tahun 1968 untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Tapi traktat itu nggak melarang negara yang udah punya senjata nuklir untuk tetap menyimpannya. Saat ini diperkirakan ada sekitar 12.500 hulu ledak nuklir yang tersebar di 9 negara di seluruh dunia. Di urutan keempat ada bom klaster yang dikenal sebagai senjata paling tidak manusiawi nih gengs. Bom ini terdiri dari wadah besar yang berisi ratusan bahkan ribuan bom kecil yang disebut submunisi. Saat wadahnya meledak di udara, submunisi tersebut tersebar di area seluas beberapa lapangan sepak bola sekaligus. Namun masalahnya nggak semua submunisi itu langsung meledak saat jatuh ke tanah. Tingkat kegagalan ledakan bisa mencapai 30%, sehingga ribuan bom kecil yang masih aktif tertinggal di permukaan. Selama Perang Laos antara tahun 1964 hingga 1973, Amerika Serikat menjatuhkan sekitar 270 juta submunisi di wilayah tersebut. Sekitar 80 juta diantaranya nggak meledak dan masih tersebar di tanah pertanian sampai sekarang. Akibatnya, lebih dari 20.000 orang meninggal akibat sisa bom klaster ini sejak perang berakhir puluhan tahun lalu. Konvensi pelarangan bom klaster ditandatangani pada tahun 2008 oleh lebih dari 100 negara. Tapi negara-negara besar seperti AS, Rusia, dan Cina nggak ikut menandatangani konvensi tersebut. Itulah kenapa bom klaster masih sering muncul di berbagai konflik modern termasuk di Ukraina dan wilayah Timur Tengah. Pembersihan sisa bom klaster sendiri butuh waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar, di mana tim penyapu harus bekerja dengan peralatan khusus dan menghadapi risiko tinggi setiap harinya. Bahkan setelah perang berakhir, bahaya bom klaster masih terus membunuh dan melukai orang-orang tak berdosa selama puluhan tahun. Di urutan kelima ada bom fosfor putih yang sering dipakai sebagai senjata pembakaran nih gengs. Senjata ini meledak dan menyebarkan partikel kimia yang bisa menyala sendiri saat bersentuhan dengan udara. Nggak tanggung-tanggung, suhu pembakaran fosfor putih bisa mencapai 1.300 derajat Celcius dan apinya nggak bisa dipadamkan dengan air biasa. Selain itu, fosfor putih bisa menempel di kulit dan terus membakar sampai ke tulang. Di mana korban yang terkena serangan fosfor putih mengalami luka bakar parah yang sangat sulit disembuhkan. Bahkan, banyak korban yang butuh operasi berulang kali untuk mengangkat jaringan tubuh yang sudah mati dan menghitam. Fosfor putih sebenarnya nggak dilarang total oleh hukum internasional karena masih boleh dipakai untuk tujuan iluminasi atau penyediaan asap penutup. Tapi penggunaannya di area padat penduduk dilarang keras oleh Protokol 3 Konvensi Senjata Konvensional. Sayangnya aturan itu sering dilanggar dan beberapa pihak mengklaim penggunaannya sebagai alat penerangan untuk menghindari tuduhan pelanggaran.
Selain luka bakar di permukaan kulit, partikel fosfor yang terhirup bisa merusak paru-paru dan organ dalam tubuh. Korban bisa mengalami gangguan pernapasan kronis dan kerusakan hati serta ginjal seumur hidup. Beberapa laporan dari konflik modern menunjukkan penggunaan fosfor putih di area permukiman yang padat penduduk, di mana dampak kejam dari fosfor putih ini bikin senjata ini jadi salah satu yang paling dikecam oleh organisasi kemanusiaan di seluruh dunia. Bahkan, banyak dokter yang menangani korban fosfor putih menggambarkan lukanya sebagai yang paling menyakitkan yang pernah mereka lihat. Di urutan ke-6 ada peluru dum-dum yang dilarang karena terlalu sadis nih, gengs. Peluru ini dirancang dengan ujung yang sengaja dilemahkan supaya melebar saat mengenai target. Hasilnya, luka yang diciptakan jauh lebih besar dan lebih mematikan dibanding peluru militer biasa. Nggak tanggung-tanggung, peluru dum-dum bisa bikin luka masuk yang diameternya 2 hingga 3 kali lebih lebar dari peluru normal. Saat masuk ke tubuh, ujung peluru akan pecah dan menyebar ke berbagai arah sehingga merusak organ dalam secara acak. Banyak yang bilang peluru ini lebih cocok disebut alat penyiksaan dibanding senjata perang. Bahkan nih gengs, meski udah dilarang lebih dari 100 tahun, beberapa negara masih menyimpan dan menggunakannya dalam situasi tertentu. Di urutan ke-7 ada ranjau darat anti personel yang menjadi mimpi buruk bagi warga sipil nih gengs. Ranjau ini dirancang untuk meledak saat ada manusia yang menginjaknya atau menyentuhnya. Masalah terbesar dari ranjau ini adalah dia bisa tertanam di tanah dan tetap aktif selama puluhan tahun lamanya. Nggak tanggung-tanggung, sekitar 80% korban ranjau darat adalah warga sipil dan banyak di antaranya adalah anak-anak. Anak-anak seringkali menjadi korban karena mereka suka bermain di area terbuka yang ternyata terkontaminasi ranjau. Banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka karena kecelakaan akibat menginjak ranjau yang sudah tertanam sejak puluhan tahun lalu. Konvensi Ottawa pada tahun 1997 melarang produksi, penggunaan, dan penyimpanan ranjau anti personel. Lebih dari 160 negara ikut menandatangani konvensi tersebut. Tapi sampai sekarang masih ada diperkirakan 110 juta ranjau yang tersebar di 60 negara di seluruh dunia. Pembersihan ranjau ini butuh waktu yang sangat lama dan sangat berbahaya bagi tim penyapu ranjau. Saat ini diperkirakan butuh lebih dari 1000 tahun untuk membersihkan semua ranjau yang ada di seluruh dunia dengan kecepatan pembersihan yang berjalan sekarang. Bahkan nih gengs, tiap bulan masih ada ratusan orang yang kehilangan kaki atau tangan akibat ranjau yang tertinggal dari perang yang sudah lama berakhir. Itu dia, 7 senjata paling terlarang di dunia yang masih digunakan. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.